Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua siswa-siswi MTSD 7 di kelas 8? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat dalam menjalankan pembelajaran secara daring ini. Dan semoga kita semua bisa segera belajar secara tatap muka saat kondisi dan keadaan sudah pulih. Amin. Nah, pada hari ini kita akan mulai memasuki bab 1 matematika tentang pola bilangan. Oke. Nah, barisan bilangan adalah susunan bilangan yang dituliskan berurutan menurut aturan tertentu. Nah, aturan tertentu pada susunan bilangan biasanya dinamakan pola. Oke. Untuk penulisan suku-suku barisan bilangan adalah seperti di bawah ini. Suku ke-1, penulisannya adalah U1. Untuk suku kedua, penulisannya adalah U2. Dan untuk suku ketiga, penulisannya adalah U3. Oke. Nah, macam-macam barisan bilangan. Yang pertama yaitu barisan bilangan dengan pola penjumlahan. Nah, barisan bilangan dengan pola penjumlahan ini adalah barisan bilangan yang suku berikutnya diperoleh dengan operasi penjumlahan. Oke. Nah, di barisan bilangan dengan pola penjumlahan ini ada dua. Dibagi dua lagi nih. Ada yang pertama itu barisan bertingkat 1, dan yang kedua adalah barisan bertingkat 2. Nah, barisan bertingkat 1 ini rumus umumnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, untuk barisan bertingkat 2, rumus umumnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B ditambah 1/2 dikali N dikurangi 1 dikali N dikurangi 2 dikali C. Nah, di sini UN itu keterangannya adalah sebagai suku UN, A itu untuk suku pertama, B adalah beda, dan N adalah banyaknya suku. Oke, untuk di keterangan pada rumus umum barisan bertingkat 2, UN itu adalah untuk suku ke N, A untuk suku pertama, B untuk beda 1, yang C untuk beda 2, dan N adalah banyaknya suku. Kemudian, sebentar. Nah, untuk beda yang pertama itu adalah rumusnya U2 dikurangi U1. Untuk beda C yang kedua adalah rumusnya U3 dikurangi U2. U3 dikurangi U2 dikurangi U2 dikurangi U1. Nah, berarti rumus umum akhirnya adalah U3 dikurangi 2. Maaf, untuk beda kedua ini rumusnya adalah U3 dikurangi 2U2 atau 2 dikali U2 ditambah U1. Oke, lanjut ya. Nah. Kemudian untuk barisan bilangan yang kedua itu adalah barisan bilangan dengan pola perkalian. Nah, barisan bilangan dengan pola perkalian ini adalah yang suku berikutnya diperoleh dengan operasi perkalian. Nah, untuk rumus umumnya itu adalah UN sama dengan A dikali R pangkat, ini adalah pangkat ya, pangkat N dikurangi 1. Untuk keterangannya yaitu UN adalah suku ke N, untuk A-nya adalah suku pertama atau U1, untuk R-nya adalah rasio, dan rasio itu rumusnya adalah U2 dibagi U1, dan untuk N adalah banyaknya suku. Seperti itu. Oke, selanjutnya barisan bilangan yang ketiga adalah barisan bilangan berpangkat. Nah, barisan bilangan berpangkat ini adalah bilangan hasil pemangkatan dari bilangan asli. Nah, misalkan nih, barisan bilangan berpangkatnya, contohnya itu adalah bilangan berpangkat 2 atau kuadrat. Jadi, bilangan berpangkat itu bisa pangkat 2, 3, 4, atau seterusnya. Nah, contoh di sini yang Ibu berikan adalah contoh bilangan berpangkat 2. Jadi,
barisan bilangannya adalah 1,4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Nah, polanya adalah menentukan hasil kuadrat satu per satu bilangan asli secara berurutan. Nah, untuk suku ke-1 ini kan 1 ya. Nah, 1 ini didapat dari mana? 1 ini didapat dari 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 itu adalah 1 dikali 1. Nah, 1 dikali 1 itu adalah hasilnya 1. Kemudian, untuk suku kedua ini kan adalah 4 ya di sini. Nah, 4 ini didapat dari mana? 4 itu dihasilkan dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama saja dengan 2 dikali 2. 2 dikali 2 adalah 4. Nah, untuk suku ketiga itu adalah 9. Di sini 9 ya. Nah, 9 itu didapat atau dihasilkan dari 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu sama saja dengan 3 kali 3. 3 dikali 3 adalah 9. Kemudian, untuk suku keempat nih. Suku keempat itu adalah 16 kan di sini ya. 16. 16 itu adalah hasil dari 4 dikali 4 atau 4 kuadrat. Nah, 4 kuadrat itu hasilnya adalah 16. Tuh. Jadi, untuk rumus suku kedua N adalah UN sama dengan N kuadrat. Ini untuk rumusnya ya. Untuk rumus bilangan berpangkat. Gitu. Selanjutnya adalah barisan bilangan Fibonacci. Nah, barisan bilangan Fibonacci ini adalah suatu barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Dua bilangan sebelumnya ya. Nah, salah satu bentuk barisan bilangan Fibonacci yaitu 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Nah, polanya adalah ditentukan dua suku awal dan suku berikutnya diperoleh dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Nah, misalnya di sini kan ada dua suku awalnya itu, suku pertama berapa? Misalnya di sini ya, suku pertamanya itu adalah 0 nih diberikan. Dan suku keduanya adalah 1. Diberikannya adalah dua suku pertama. Suku pertama dan suku kedua. Nah, suku pertamanya adalah 0 dan suku keduanya adalah 1. Tuh. Jadi kan di sini untuk bilangan Fibonacci itu adalah penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Nah, dua bilangan sebelumnya itu adalah 0 dan 1. Nah, 0 ditambahkan 1 adalah 1. Nah, kemudian untuk suku ketiganya berarti U1 ditambah U2. U1-nya berapa? 0. U2-nya berapa? 1. Nah, 0 ditambah 1 adalah 1. Kemudian selanjutnya untuk suku keempat. Nah, suku keempat itu berarti untuk barisan untuk bilangan sebelumnya kan, sama saja seperti yang tadi. Nah, U2 ditambahkan dengan U3. U2-nya berapa di sini? U2-nya adalah 1, U3-nya berapa? 1. 1 ditambah 1 adalah 2. Untuk suku kelima, U5 itu maka yang ditambahkan adalah U3 ditambah U4. Nah, U3-nya berapa di sini? U3-nya 1 dan U4-nya adalah 2. 1 ditambah 2 adalah 3. Kemudian, untuk rumus suku ke N pada barisan bilangan Fibonacci itu adalah UN sama dengan U, N dikurangi 2, ditambah U, N dikurangi 1. Gitu. Oke, selanjutnya adalah contoh soal dan pembahasan. Nah, contoh soalnya itu adalah yang pertama, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 3, 6, 12, 24, 48, 96. Nah, U1-nya itu berapa di sini? U1-nya sudah terlihat ya. U1 itu adalah suku pertama. Nah, suku pertama itu adalah 3. Nih, 3 kan, bilangan yang pertamanya 3. U2-nya itu di sini berapa? 6. 6 itu adalah hasil dari 3 dikali 2. Nih, 3 dikali 2. 3 dikali 2. Di sini kan terlihat ya, kalau 3 itu adalah U1 atau suku pertama.
Nah, suku pertamanya adalah 3 dikali 2. Berarti 6 itu dihasilkan dari suku pertama dikali 2. Selanjutnya untuk U3 juga sama nih, seperti yang tadi di atas. Nah, U3-nya 12. 12 itu dihasilkan dari 6 dikali 2. Dan 6 itu adalah U2 atau suku kedua, maka hasil dari U3 itu adalah didapatkan dari U2 dikali 2. Untuk selanjutnya sama saja. Kemudian untuk polanya UN. UN sama dengan UN dikurangi 1 dikali 2. Nah, jadi untuk semua suku itu polanya adalah seperti ini. UN dikurangi 1 dikali 2. Nah, karena yang ditanyakannya adalah 3 suku berikutnya, maka yang kita cari adalah U7, U8, dan U9. U7-nya sama seperti yang tadi. Nah, di sini kan polanya UN dikurangi 1 ya. N-nya berapa di sini? 7. 7 dikurangi 1, 6. Nah, berarti di sini U6 dikali 2. U6-nya tadi berapa? Di sini U6-nya 96. 96 dikali 2 adalah 192. Nah, untuk U8 dan U9-nya sama seperti caranya sama seperti untuk mencari U7 dan maka kita menemukan hasilnya. Jadi 3 suku berikutnya adalah 192, 384 dan 768. Oke, selanjutnya untuk contoh soal nomor 2. Tentukan nilai suku kedua dari barisan bilangan berikut. Nah, barisan bilangannya 13, 17, 21, 25, 29, 33. Nah, barisan bilangan bertingkat 1. Diketahui A-nya berapa di sini? A-nya itu adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 13. Bedanya adalah 4. 4 itu dari mana? 4 dari 13 ke 17 bedanya berapa? 13, 14, 15, 16, 17. 4 ya bedanya. Nah, coba 17 ke 21 berapa? 17, 18, 19, 20, 21. Sama kan 4 dan seterusnya juga pasti akan sama. Gitu. Nah, maaf. Oke, jadi bedanya adalah 4. Nah, UN-nya, rumus UN-nya itu tadi yang pertama di barisan bilangan bertingkat 1, rumus umumnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, A-nya berapa di sini masukkan? Substitusikan adalah 13. Ditambah N dikurangi 1 tetap ditulis dan dikali B-nya berapa? 4. Dikali 4. Nah, oke, langsung UN sama dengan 13 ditambah N dikali 4 berapa? 4N. Negatif 1 dikali 4 adalah negatif 4. Maka UN-nya adalah 4N sama 4N ditambah 9. 9 ini dari 13 dikurangi 4. Tuh. Karena yang ditanyakan adalah suku ke-20, maka UN-nya di sini kan sudah diketahui ya. UN-nya adalah 4N ditambah 9. Nah, karena yang dicari U20, berarti N-nya diganti jadi angka 20. U20 sama dengan 4N-nya 20 dikali 20 ditambah 9. Nah, 4 dikali 20 berapa? 80. Maka U20 sama dengan 80 ditambah 9, maka hasilnya adalah 89. Jadi, nilai suku ke-20-nya adalah 89. Selanjutnya, terakhir ya. Oke, untuk nomor 3 ini, tentukan nilai suku ke-20 dari barisan bilangan berikut. Barisannya adalah 4, 5, 8, 13, 20, 29. Nah, ini kenapa disebut barisan bilangan bertingkat? Nih, ini kan barisan bilangan bertingkat 2. Kalau tadi kan barisan bilangan bertingkat 1. Nah, karena ya, kalau yang tadi itu, bedanya sudah terlihat, sudah sama dan tetap. Jadi dari 13 ke 17 bedanya 4, dari 17 ke 21 bedanya 4, dari 21 ke 25 bedanya 4 juga. Nah, itu
disebutnya beda yang tetap. Kemudian untuk di barisan bilangan bertingkat 2 ini, bedanya tidak tetap pada tingkat ke-1. Nih, lihat ya di contohnya. 4 ke 5 itu bedanya 1. 5 ke 8 bedanya 3. 8 ke 13 bedanya 5. 13 ke 20 bedanya 7. Dan seterusnya. Nah, kenapa ini berbeda-beda? Karena dari barisan bilangan yang pertama juga bedanya berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui perbedaan yang tepat, kita harus membedakannya atau harus menghitung perbedaannya di tingkat yang kedua. Nah, tingkat yang kedua ini dari 1 ke 3 itu bedanya berapa? 2 kan? Nah, 3 ke 5 bedanya 2, 5 ke 7 bedanya 2. Nah, perbedaan 2 ini adalah perbedaan yang tetap. Jadi dari 1 ke 3, 3 ke 5, dan 5 ke 7 perbedaannya tetap, yaitu beda 2. Itu. Nah, untuk diketahuinya adalah A. A-nya itu adalah suku pertama. Suku pertamanya 4. Bedanya, beda yang pertama nih, yang B itu beda ke 1. Beda ke satunya adalah 1, dan C itu beda kedua. Beda keduanya adalah 2. Di tingkat yang kedua ya, di tingkat yang kedua. 2 bedanya. Nah, untuk rumusnya, rumus umumnya itu ada di penjelasan sebelumnya pada barisan bilangan bertingkat 2. Rumusnya seperti ini. Kemudian disubstitusikan, A-nya 4, B-nya 1, C-nya 2. Tinggal disubstitusikan. Kemudian dari sini N dikurangi 1 adalah N dikurangi 1 dikali 1. N dikali 1, N. Min 1 atau negatif 1 dikalikan 1 adalah negatif 1. Nah, 2 per 2 ini dari mana? 2 per 2 ini dari sini nih. Kan di C-nya itu adalah perkalian 2 ya, dikalikan 2. Nah, 2 dikedepankan jadi 2 per 2. Tuh, 2 per 2. Kemudian yang belakangnya tetap ditulis, N dikurangi 1, N dikurangi 2. Nah, di sini 3. 3 dari mana? Dari 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 1 adalah 3. 3 ditambah N. 1 dari mana? 1 itu dari 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Nah, ini dari mana nih? N kuadrat dikurangi 3N ditambah 2. N kuadrat dikurangi 3N ditambah 2, itu dihasilkan dari ini. Nih, di sini. Ini kan ada N dikurangi 1 dan N dikurangi 2. Nah, N dikali N berapa? N kuadrat. Nah, negatif 1 dikali N adalah negatif N. Nah, ingat, kita punya negatif N. Nah, terus untuk N dikalikan dengan negatif 2 adalah negatif 2N. Nah, kemudian untuk yang terakhir, negatif 1 dikalikan negatif 2 adalah positif 2. Tadi kan kita punya ya, negatif N dan negatif 2N. Nah, negatif N dengan negatif 2N dijumlahkan. Hasilnya adalah negatif 3N. Kemudian ditulis hasilnya seperti ini. Dan hasil akhirnya adalah UN sama dengan N kuadrat dikurangi 2N ditambah 5. Karena ditanyakannya adalah suku ke-20, maka suku ke-20 ini dimasukkan ke dalam N yang sudah ditentukan tadi hasilnya. Nah, N-nya berapa? 20, maka U20 sama dengan 20 kuadrat dikurangi 2 dikali 20 ditambah 5. U20 sama dengan 20 pangkat 2 atau 20 kuadrat adalah 20 kali 20, 400. Nah, 2 dikali 20 adalah 40 ditambah 5. Maka hasil dari nilai suku ke-20 adalah 365. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menghubungi Ibu lewat WA yang tertera di layar. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dari penyampaian atau dari perhitungan. Mohon maaf, semoga kita semua selalu sehat,
selalu bersemangat dalam menjalankan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.